Saudara, Amerika Serikat dan Israel masih membombardir serangan ke sejumlah titik di kota Teheran, Iran. Sejumlah gedung jadi sasaran dan bangunan lainnya terdampak. Sejumlah ledakan akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel terus terjadi hingga Senin waktu setempat. Salah satu bangunan yang terdampak yakni gedung rumah sakit Motohari di Teheran. Kaca pecah dan peralatan medis rusak hingga sejumlah ruangan porak-poranda. Ini adalah rumah sakit kedua yang diserang Amerika Serikat dan Iran. Hingga Selasa, Palang Merah Iran mengungkap setidaknya ada 787 orang tewas sejak serangan Sabtu lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan ke Iran bisa lebih panjang dari rencana awal. Dalam keterangannya di Gedung Putih Senin waktu setempat, Trump bilang awalnya ia memproyeksikan operasi militer ke Iran selama 4 hingga 5 minggu. Tapi ia memastikan militer AS siap untuk waktu serangan yang lebih lama. Trump juga mengungkap AS tengah melaksanakan operasi Epic Fury dan beberapa tujuan diantaranya untuk menghancurkan kemampuan rudal dan angkatan laut Iran. Let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Saudara, kita bahas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa serangan ke Iran berpotensi lebih dari 4 minggu. Bersama praktisi pertahanan militer Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Adrianus Prisma. Selamat malam, Bung Adrianus. Selamat malam, Mas Freddy. Iya. Apa kabar? Baik, Bung Adrianus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang operasi militer Amerika Serikat setidaknya diproyeksikan ke Iran ini 4-5 minggu. Tapi Amerika Serikat punya kapasitas juga untuk melanjutkan jauh lebih lama serangan ini seperti yang dikatakannya jika perlu katanya. Nah, menurut Anda, apakah timeline ini terlihat realistis mengingat kekuatan pertahanan Iran seperti sistem rudal balistik dan proksinya ini dimiliki oleh Iran seperti Hezbollah, Houthi dan lain-lain? Ya, kalau dari analisa kami dan diskusi dengan teman-teman, jadi memang Trump ini sepertinya membuka opsi. Jadi kalau kita melihat pernyataan Trump, kemudian Marco Rubio, kemudian Pete Hegseth ya, yang mereka itu aktif juga memposting di sosial media mereka semua. Itu mereka memang menambahkan bahwa elemen besar kekuatan Amerika Serikat itu belum dimunculkan. Jadi memang terbuka peluang untuk melakukan operasi darat. Nah, di sisi lain tentu saja ini akan membuka Pandora Box ya, karena selama ini kan Trump sendiri berjanji dia tidak akan menjadi presiden yang gemar perang. Tapi kalau dia sampai menerjunkan tentara di darat dengan skala besar, tentu saja akan menjadi hal yang baru. Dia mematahkan janjinya sendiri dan kira-kira nanti reaksi publik Amerika ini adalah hal yang menarik untuk kita tunggu, begitu. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana Iran bertahan dan bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya Israel juga menyerang begitu. Kondisi pertahanan Amerika Serikat, Israel dan Iran yang paling terkini, bagaimana sekarang? Ya, jadi kalau kita bisa lihat secara singkat ya, jadi memang Amerika Serikat itu menggunakan taktik sword and shield, yaitu menggunakan 2 kapal ini, yaitu USS Abraham Lincoln yang berada di Laut Arab, kemudian USS Gerald Ford yang diparkir di lepas pantai Israel sebagai shield-nya, dan juga dia menggunakan beberapa pangkalan udara di Israel sebagai pangkalan aju untuk melakukan serangan udara. Jadi memang kalau kita lihat pangkalan-pangkalan yang selama ini diserang oleh Iran sebagai serangan balasan itu memang beberapa minggu yang lalu itu sudah dievakuasi. Jadi memang sepertinya Amerika dan Israel sudah mempersiapkan diri untuk melakukan serangan di tengah negosiasi. Sedangkan Iran sendiri mereka memang lebih mengandalkan pada kemampuan tentara
rudalnya, peluru kendalinya itu, yang memang dia mengandalkan kondisi geografis Iran yang sangat luas, jadi mereka tersebar-sebar dan memiliki komando dan pengendalian terpisah. Jadi tidak Hmm. hanya mengandalkan sentralisasi di Teheran, begitu secara Hmm. kondisi pertahanan terkininya. Oke. Nah, ada juga menarik dari pernyataan Donald Trump. Dia bilang bahwa Amerika Serikat sekarang ini sudah sustainability ahead of schedule, gitu ya, di hari-hari awal. Ya. Apa faktor utama yang membuat operasi ini bisa lebih cepat atau justru berlarut-larut melebihi 8 minggu seperti risiko eskalasi regional? Oke, mungkin kita bisa sedikit tarik ya, bahwa sebenarnya di awal itu mereka menyatakan bahwa, target utamanya adalah pergantian rezim. Jadi begitu mereka berhasil membunuh, mengasasinasi, pemimpin besar Iran, itu mereka mungkin merasa, mungkin target, yang mereka capai itu sudah tercapai gitu. Tapi Hmm. ternyata reaksi publik Iran itu tidak, segera turun ke jalan untuk menumbangkan, pemerintahan Iran. Jadi mungkin ini kenapa dia sebut, sekarang bergeser, dia ingin menetralisasi kemampuan angkatan laut Amerika supaya Selat Hormuz terbuka dan juga ingin menetralkan kemampuan Iran untuk memproduksi nuklir. Padahal kalau kita ingat tahun lalu mereka sudah menyatakan bahwa Iran sudah tidak mampu memproduksi nuklir. Jadi mungkin, secara milestone mereka itu menganggap sudah bisa, menumbangkan duluan dari sisi pemimpin besar Iran, tapi ternyata efek yang terjadi itu di luar harapan mereka. Begitu kalau Oke. dari analisa kami. Bung Adrianus, ada analis yang mengatakan begini, Iran ini sekarang sedang bermain strategi tingkat tinggi begitu katanya. Dengan meluncurkan misil-misil roket-roket yang dalam tanda kutip tua begitu ya. Ini untuk menggempur pertahanan Amerika Serikat yang berada di kawasan Teluk dan juga Israel. Tapi sebenarnya Iran belum mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Misil-misil tua tadi hanya untuk menghabiskan tenaga dari pertahanan Amerika Serikat dan Israel. Nah, bagaimana melihat ini? Apakah ini juga strategi yang menurut Anda juga benar-benar efektif dan benar-benar bisa menembus pertahanan Amerika Serikat dan Israel? Ya, kalau dari analisa kami dan diskusi kami, di dalam lembaga kami, ini memang salah satu hal yang dapat kita amati ya, Hmm. bahwa memang strategi yang dilakukan tahun lalu, strategi saturasi itu masih sama dan Hmm. juga mengeluarkan rudal-rudal yang tua dengan akurasi yang tidak terlalu tinggi. Kita masih belum melihat secara empirik rudal Fatah 1 apalagi Fatah 2 Ya. yang memiliki kemampuan hipersonik itu belum digunakan. Mungkin Hmm. memang, ini masih menggunakan taktik saturasi. Kenapa sepertinya taktik ini berhasil? Karena sudah ada pernyataan dari Amerika bahwa mereka akan berencana menggeser peluncur dan stok rudal Patriot dan THAAD dari Korea ke Timur Tengah, yang tentu Oke. saja secara strategis ini mungkin akan berisiko untuk, Korea Selatan ya, yang menjadi sekutu Amerika kalau, rudalnya digeser ke Timur Tengah, begitu. Ya. Kondisinya sekarang Iran sendiri kan telah membalas serangan ke target-target Amerika Serikat di kawasan ya, di Teluk, di kawasan Teluk termasuk sekutu-sekutunya. Anda sendiri menilai kemampuan pertahanan udara Iran seperti S-300, S-400 atau sistem domestik dalam menahan gelombang serangan lanjutan dari Amerika Serikat ini bagaimana? Ya, ini tentu saja hal yang, cukup menjadi perdebatan ya, Hmm. karena sampai saat ini kita masih harus mengakui bahwa Amerika dan Israel telah meraih, air superiority di kawasan Teheran terutama. Tetapi, kita juga tidak tahu apakah, dari sisi Iran itu masih menyimpan stockpile pertahanan udaranya atau memang, kemarin itu mereka sengaja membiarkan, karena kita sering juga, setelah serangan dari Israel dan Amerika, itu pesawat-pesawat Iran itu masih terbang. Oke. Tapi ketika ada pesawat tempur dari, US dan dari Israel itu kita tidak melihatnya. Nah, ini kita masih Hmm. menjadi perdebatan yang cukup sengit, apakah Ya. memang sudah dinetralkan atau masih disimpan untuk fase berkepanjangan dari perang ini lagi sendiri, begitu. Oke, sekarang saya coba bahas implikasi geopolitik dan regionalnya. Uh, Donald Trump menyatakan ada pernyataan yang terbuka gitu soal whatever it takes dan tidak menutup kemungkinan pasukan darat. Bagaimana ini mempengaruhi dinamika Timur Tengah, Bung Adrianus, termasuk juga peran Rusia dan Cina yang selama atau Tiongkok selama ini mendukung Iran juga kita ketahui. Ya, betul. Mungkin, saya akan sedikit, memisahkan sedikit ya. Kalau dari Timur Tengah tentu saja, efek dari serangan balik kemarin
kita bisa lihat bahwa orang yang menjadi mediator itu diserang juga oleh Iran. Tapi Perdana Menteri Iran itu kan memohon maaf karena belajar dari perang 12 hari yang tahun lalu dilakukan. Jadi sekarang Iran itu sudah mulai memisahkan kodal atau komando dan pengendalian terhadap pasukan-pasukan rudalnya. Jadi ketika terjadi serangan terhadap Teheran dan tidak ada konfirmasi dari eh, komando induk mereka, mereka sudah memiliki list target yang harus diserang. Memang karena pangkalan-pangkalan Amerika itu ada di hampir seluruh negara Teluk. Jadi memang tidak terhindarkan mungkin salah satu langkah yang diambil adalah menyerang negara-negara Teluk tersebut dan kemudian menimbulkan kecaman. Tentu saja negara-negara yang diserang itu mereka mengecam balik ya. Jadi cuman di sisi lain kalau kami bisa menyimpulkan saat ini adalah kita menguji seberapa kuat pain tolerance Ya. atau dari pemerintah Israel dan pemerintah Amerika sendiri. Jadi memang di Timur Tengah kalau kita bilang saat ini satu-satunya yang masih mendukung lah secara Ya. tidak resmi adalah Lebanon karena di sana ada proksinya. Apalagi setelah pemerintahan Suriah sudah tumbang ya. Kemudian secara global tapi tentu saja masih ada negara-negara lain yang mengecam kejadian serangan Israel dan Amerika. Bahkan Sekjen PBB saja kan mengecam Ya. begitu. Cuman memang reaksinya Cina dan Rusia ini kita masih tunggu. Apalagi kemarin kan pernyataan dari Perdana Menteri Iran adalah kami sudah siap menghadapi serangan ini tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Nah, mungkin Cina itu kalau sedikit analisa dari kami itu mungkin Cina itu baru akan bereaksi ketika efek dari kenaikan minyak dunia Hmm. itu akan terasa Ya. begitu. Begitu Oh, kalau dari oke. kami. Nah, masih implikasi geopolitik. Kalau kita tarik ke apa namanya sudut pandang Indonesia misalnya, bagaimana posisi kita Ya. di tengah konflik ini sebenarnya? Apakah ada implikasi bagi keamanan maritim di Indonesia atau di Indo-Pasifik setidaknya atau aliansi pertahanan ASEAN, Bung Adrianus? Ya, memang saat ini kita harus akui ya bahwa ASEAN ini masih memiliki PR sendiri. Jadi kami melihat belum ada respon bersama Hmm. atau joint communique dari ASEAN terkait konflik ini. Tapi Indonesia tentu saja kita posisi pemerintah saat ini kita bergabung pada Paris, tapi di sisi lain Iran juga negara sahabat kita. Nah, ini Hmm. adalah posisi yang menurut kami mungkin agak membuat Oke. pemerintah agak sulit untuk menetapkan posisi jelas, tapi tentu saja mungkin pemerintah adalah perlindungan dan keselamatan WNI ya. Jadi mungkin kalau posisi kita saat ini tentu saja menyerukan kedua belah pihak agar segera berdamai, apalagi presiden juga sudah menawarkan diri. Nah, Ya. kita lihat perkembangan 1-2 minggu ke depan. Apakah perang ini akan berlarut atau tidak? Karena kalau menurut kami kunci utamanya saat ini adalah selain pain tolerance adalah apakah Iran itu berani menyerang tempat-tempat yang selama ini ditengarai Oke. menjadi situs senjata nuklir Israel dan kapal induk Amerika. Nah, itu dua hal yang bisa membuat perang ini berkembang menjadi Oke. all out war. Gitu. Baik, terima kasih pandangan Anda, analisis Anda yang juga sangat informatif di Sapa Indonesia Malam. Tentu saja kita berharap ini tidak berkepanjangan karena dampaknya akan sangat-sangat terasa, terutama juga di Indonesia. Pasokan energi global, belum lagi akan berdampak ke pasokan pangan dan lain-lain, terutama Betul. pasca penutupan Selat Hormuz. Terima kasih Bung Adrianus, selamat malam, sampai jumpa lagi. Ya, selamat malam.